Nama saya Haris Bathaminuddin. Anda sedang menyaksikan program Moving, Motivation, and Living. Saya dibesarkan di kota Palu. Ibu saya guru, papa saya juga adalah seorang wira swasta. Dan kami ada 5 kakak beradik, semua laki-laki. Kakak-kakak saya itu pergi bersekolah di tempat yang lain, ya tepatnya di Sulawesi Utara. Mereka bersekolah di sana. Saya tinggal sendiri dan tidak lama kemudian dunia saya menjadi gelap. Karena di masa muda saya kehilangan kedua orang tua saya. Ibu meninggal karena sakit dan ayah saya 1 tahun kemudian meninggal karena kecelakaan. Setelah orang tua saya meninggal, saya merasa, wah saya merdeka tuh, nggak ada siapa-siapa yang perhatikan saya. Saya merasa sebagai seorang anak muda yang bisa melakukan apa saja gitu. Jadi kejahatan makin saya lakukan gitu. Sampai saya menjadi suatu pribadi yang kalau bisa dibilang nakal ya. Terjatuh di hal-hal yang kurang baik. Dan mulai mengenal yang namanya minuman keras, mulai mengenal tembakau, rokok. Pernah mencoba sampai hal-hal yang lebih jauh lagi. Sudah tidak merasakan kehadiran Tuhan di saat itu. Saya yakin bukan Tuhan yang tidak ada, tapi saya yang menjauh terus. Karena waktu itu tidak ada yang namanya gereja, saya tidak pernah berdoa lagi. Itu lumayan lama mengalami hal yang seperti itu dan akhirnya Tuhan memiliki maksud lain hidup saya. Dia memiliki visi yang lain yang untuk saya lakukan. Saya akhirnya pergi ke Manado dan saya mulai hidup baru di sana dengan kakak-kakak saya. Walaupun kehidupan yang lama itu masih ada di hidup saya ya, tapi yang menarik adalah bagaimana tuntunan Tuhan di hidup saya yang mengenalkan saya kepada musik dan nyanyian. Akhirnya ada keterikatan yang sangat dekat dengan nyanyian yang saya berpikir, wah saya harus melepaskan ini dosa-dosa kesayangan saya ini. Itu saya bergumul sampai saya kadang-kadang di kamar, itu kadang-kadang udah mau nangis. Saya menahan diri saya untuk tidak konsumsi rokok. Sampai sebegitu ketagihannya saya harus cari di tempat sampah lagi. Rokok-rokok yang sudah saya buang, saya ambil lagi sampai subuh. Saya tersiksa sekali. Tapi di balik ketersiksaan saya dengan kecanduan saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mungkin sekarang cita-cita saya yang bisa saya sampaikan sama Tuhan hanyalah bagaimana saya bisa lepas dari cengkraman dosa ini. Tiap malam saya doakan. Saya terus dituntun Roh Kudus untuk berdoa. Dan keluarga, teman, banyak yang mendoakan saya. Di satu masa, tidak tahu kenapa, hari itu juga saya masih ingat di tahun 2012, tiba-tiba malam itu juga saya berhenti merokok. Dan itu membingungkan. Tidak pernah lagi saya mencari sejak detik itu. Dan itu yang saya bilang keajaiban Tuhan. Dia membalikan keadaan hidup saya hanya karena saya berdoa dan saya ingin dilepaskan daripada dosa itu. Saya merasa Tuhan itu memang tidak pernah meninggalkan saya. Dia siapkan waktu yang tepat untuk saya belajar bahwa mengikut Tuhan itu adalah yang paling baik. Saya sudah mulai pelan-pelan untuk memulai pelayanan saya. Saya sudah mulai datang kepada Tuhan dengan semua yang saya bisa, dengan musik yang saya bisa, dengan nyanyian yang saya bisa. Cita-cita saya ini ingin jadi penyanyi, ingin jadi pelatih vokal, ingin bertemu artis. Itu cita-cita saya dulu. Bermimpi untuk datang ke Jakarta naik pesawat itu kayak mustahil saya di Palu. Tapi memang tidak ada yang bisa menutup pintu di saat Tuhan mau membuka. Dan saya mendapat kesempatan dengan keluarga untuk datang ke Jakarta. Kami berhasil masuk ke acara yang namanya Indonesia's Got Talent, dilakukan oleh beberapa TV nasional. Dan kami dipromosikan untuk ikut Asia's Got Talent yang ada di Singapura. Itu luar biasa. Pengalaman yang mungkin sampai hari ini tidak bisa terlupakan karena di situ adalah masa belajar kami. Kita berdoa setiap mau nyanyi, di mana ada pertolongan Tuhan. Saat show itu harus dilakukan, di saat hari-hari yang kami tidak bisa, tetapi Tuhan membuat keadaannya menjadi baik. Dan itu tidak bisa kami lupakan sampai sekarang. Dan saya pribadi mempunyai cita-cita untuk menjadi pelatih vokal dan luar biasa tuntunan Tuhan sampai saya bisa memegang program-program yang baik di televisi. Saya bisa menjadi vokal coach dari Indonesian Idol dan beberapa program-program TV lainnya yang dulu saya mimpikan dan mungkin mustahil saya dapatkan apabila saya masih di dalam kegelapan. Dan saya tahu Tuhan menyiapkan apa yang terbaik bagi saya untuk menjadi berkat. Dan saya merasa dikuatkan, mendapatkan keluarga yang sangat baik, mencintai saya dan support anak-anak. Dan semoga hidup saya yang Tuhan sudah ubahkan dari kegelapan dan mendapatkan terang yang ajaib ini bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Bahwa tidak ada yang terlalu susah untuk Tuhan di saat kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan.